Bismillahirrahmanirrahim. Qawaidul aqaidi. Kaidah-kaidah akidah. Hal-hal yang perlu kita percayai dan kita jadikan kepercayaan dalam diri kita. Hal-hal yang perlu kita jadikan titik tumpu pondasi dalam kepercayaan kita, yang perlu kita percayai, benar-benar kita percayai, kita yakini, kita pegang sampai mati. Wa aslul imani, adapun pondasinya iman, anta ta'taqida, itu bahwasanya kita percaya annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun, itu wujud. Wujud itu ada. Pernah dengar Al-Imam Al-Ghazali? Nah, Ada enggak beliau di tengah-tengah kita sekarang? Tidak ah? tidak ada. Tidak ada. Tetapi beliau pernah wujud di zaman beliau. Berarti beliau Ada. cuman di tengah-tengah kita sekarang beliau sudah tidak ada. Yang ada cuma nama dan jasa beliau. Berarti wujud. Itu wujudnya makhluk. Wujudnya makhluk itu berdasarkan tempat dia bisa dilihat atau tidak. Tapi wujudnya Allah Subhanahu wa taala tidak. Kita lihat sekeliling alam, sekeliling kita, bahkan diri kita sendiri. Ada yang mengatur detak jantung kita, ada yang mengatur laju darah nadi kita. Itu semuanya berkat Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala wujud baik di dalam diri kita maupun di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala wujud. Itu yang perlu kita percayai. Berarti setiap segala sesuatu yang ada di dunia ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Fahim tum? Nah, Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wahidun, itu esa, satu. Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang. Tidak mungkin Tuhan itu berbilang. La syarika lahu. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu. Tahu sekutu? Sekutu itu yang membantu. Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan langit dan bumi. Perlu bantuan tidak? Tidak. Tidak perlu bantuan. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan langit dan bumi itu sendiri atas kehendaknya Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada sesama kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak perlu sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala cukup dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri, itu saja sudah berkuasa, sudah qudrat, sudah iradat. Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak dan sudah mempunyai kemampuan. La syarika lahu. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu satu. Tidak mungkin Tuhan itu berbilang. Kalau Tuhan itu berbilang maka hancur dunia ini. Yang satu mintanya kambing itu punya ekor, yang satu mintanya kambing kakinya 2. Yang satu tidak maunya kambing punya ekor, kambing punya 4 kaki. Bakal jadi tidak kambing itu? Tidak. Tidak bakal jadi kambing itu. Jadinya ayam. Fahim tum? paham. Nah, Wala mithla lahu. Allah Subhanahu wa taala tidak punya yang sepadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mirip seperti Allah Subhanahu wa taala. Kekuatannya tidak ada yang mirip seperti Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya, keinginannya tidak ada yang mirip seperti Allah Subhanahu wa taala. Mirip, apalagi sama. paham. Wala syibha lahu, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya, ilmunya, mengetahuinya, mendengarnya, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tidak ada yang bisa disamakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala? Ada yang sudah pernah lihat burung merak? Pernah terbayang bentuknya gimana burung merak? Coba gambarkan kira-kira saja bentuknya burung merak gimana? Putih. Terus kenapa kita tidak tahu? Kenapa ada yang tidak tahu? Karena tidak pernah melihat. Tidak pernah bertemu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terbayang di dalam benak kita bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu dipertanyakan. Yang kita harus tanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita jadi makhluknya yang pantas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu-satunya makhluk di muka bumi ini, satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang pernah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha dengar. Baik yang ada di benak kita maupun yang ada di lisan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Al-Basir, dan Maha memantau, Maha melihat, Maha meneliti. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terjadi di dalam sel rambut kita. Allah Subhanahu wa taala tahu berapa banyak hemoglobin yang mengalir melewati nadi kita. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan kita niatkan, apa yang ingin kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala Maha memantau, Maha meneliti, Maha tahu. Ada zat yang tidak la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ada zat yang tidak mengantuk dan yang tidak tidur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati wal ard.
Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi ini Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqal mauta wal hayah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang namanya kematian dan apa yang namanya kehidupan. Kita sedang menikmati hidup sekarang, maka dipergunakan sebaik-baiknya karena kita akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang mempunyai roh itu akan merasakan kematian. Makanya kita harus pergunakan hidup kita selama kita masih hidup, kita harus pergunakan hidup kita sebaik mungkin. Fahimtum? Wa ta'ata wal ma'siyata. Allah Subhanahu wa taala menciptakan taat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan maksiat. Ada orang-orang yang taat, ada yang diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diciptakan kepada mereka yang diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan hidayah, diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqal ma'siyah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan maksiat. Mereka yang tidak taat, yang melanggar dan lain sebagainya. Maksiat ini itu muncul karena diri kita sendiri yang menginginkan hal tersebut. Tapi ketaatan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat kalian, ya Allah, berikan aku ketaatan. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Ya Allah, percantik kami, perindah kami, perelok kami bil afiyah, dengan kesehatan jiwa, wassalamah, dan kesehatan badan. Wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah, dan capaikan kami kepada takwa dan kepada keistiqomahan. Wa a'idna, dan jauhkanlah kami min kulli mujibatin nadamah, dari segala yang membuat kami menyesal suatu saat. Karena yang menginginkan maksiat itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sendiri yang menginginkan maksiat, dan kemudian Allah menciptakan maksiat di dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Was-sihhata was-saqama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sehat, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sakit. Sakit, sehat, semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Harus disyukuri. Yang masih sehat disyukuri dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang sakit disyukuri, karena itu merupakan ajang untuk dihapuskan dosa kalian. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh semesta alam, wa ma fihi, dan yang ada di dalam isinya. Maka kita harus selalu minta, harus selalu sadar bahwasanya kita ini cuman hamba yang kecil sekali, kita tidak ada apa-apanya. Kita sangat kecil sekali. Kita minta kepada Tuhan yang Maha Besar, kita minta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Besar, kita minta bantuan kepada Tuhan yang Maha Besar. Kita serahkan diri kita semua kepada Tuhan yang Maha Besar dengan menjalankan syariat-syariat Tuhan itu yang dijalankan atau diberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian sampai kepada kita sekarang. Kita jaga semua itu. Fahimtum?